Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Apoteker Podcast. Apaan? Yang episode keberapa nih nggak tahu ya. Keempat. Ya nanti di upload lah, tergantung ini episode keberapa. Oh lu yang ngatur sih episode keempat. Dan sekarang di Apoteker Podcast kali ini sudah ada bintang tamu yang akan kita ulas, yang akan kita kulik-kulik. Siapa dia? Coba kenalan dulu dong. Siapa dia? Coba dia kenapa lo nyanyi? Coba kenalan. Anda yang di sebelah saya nih, coba kenalan dulu. Hai, nama saya Rahayu. Panggilannya? Ayu. Ayu. Terus usia? Terus, usia saat ini 20 tahun. Terus kenapa Anda bisa masuk ke channel Apoteker Podcast? Karena saya ada orang dalam. Ya Kalau jadi masuk harus ada orang dalamnya dulu. gitu. Jadi kunci sukses harus ada orang dalam gitu maksudnya. Boleh. Ya, pada kesempatan kali ini kita sudah ada bintang tamu dengan Rahayu atau bisa dipanggil Ayu. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Iya. Nah, Ayu ini di sini sebagai admin pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bekasi. Jadi buat kawan-kawan yang mempunyai masalah atau terkait administrasi, registrasi apoteker yang ingin mendaftar di Kota Bekasi, itu bisa berhubungan langsung dengan Mbak Ayu. Nah, kalau kegiatan admin ngapain yuk? Kegiatan admin ya. Sehari-harinya kita cek website setiap hari, setiap waktu kita nge-refresh. Itu tuh tiap hari banyak banget permohonannya, mulai dari mutasi, rekomendasi, terus juga ada pengajuan bebas praktek. Tapi ada aja yang ngurus kayak gitu yuk? Wah, tiap hari tuh bisa mungkin sekitar 3-5 orang kalau lagi banyak ya permohonan. Itu 5 orang itu udah paling banyak tuh? Enggak, dalam sehari itu bisa sampai 10 orang. 10 orang itu macam-macam, minta rekom, minta bebas praktek, minta surat izin sipanya, ngurus sipa segala macam. Itu macam-macam banget. Selain pekerjaan itu ngapain aja? Kita juga arsip-arsip dokumen, terus kalau misalkan ada anggota yang konsultasi, kita langsung respon yang cepat, yang baik, yang kasih solusi yang terbaik untuk masalahnya. Jadi di IAI Kota Bekasi ini ada kontak person, nomor khusus ya untuk IAI ya? Ada banget. Nah ini dipegang sama Ayu. Yes. Dipegang sama Ayu. Jadi nanti yang balas-balas WA dari rekan-rekan sejawat itu kalau yang mau daftar di Kota Bekasi itu dengan Ayu. Iya. Panggilnya Mbak Ayu ya. Panggilnya Mbak Ayu. Jangan Pak atau Jangan Pak. Nah terus kalau tadi kan kerjanya administrasi, berarti ya ada yang ngurus macam-macam lah ya. Nah yang paling ribet apa yuk selama ini yang dikerjakan? Paling ribet saat ini ya, untuk saat ini paling ribet ini yang pertama ada pengurusan rekomendasi. Pengurusan rekomendasi paling ribet tuh. Nah ini bagi beberapa orang mungkin agak susah, cuma bagi beberapa orang lagi mungkin mudah gitu ya. Yang susahnya mungkin di sini kita harus input data, mulai dari input data fasilitasnya, terus input data pemiliknya. Nah dari sini input data ini kalau ada kesalahan nomor nih ya, misalkan nomornya seharusnya 7B, tapi karena kita salah ketik jadinya 7C. Nah itu kita nggak bisa edit, jadinya harus dari awal lagi. Ngulang lagi. Itu berarti apoteker itu yang ngurus dari awal lagi berarti? Iya, kita tolak permohonannya, atau kalau misalkan permohonannya belum diajukan, dibatalkan dulu, lalu buat lagi dari awal. Nah itu lumayan sulit. Itu nggak bisa direvisi dari IAI kayak gitu? Iya, nggak bisa. Yang bisa direvisi itu hanya apa yuk yang bisa dokumen direvisi? sama jadwal praktek aja. Selain itu, selain dari dokumen sama jadwal praktek, nggak bisa diedit. Jadi kalau misalkan salah nama nih, misalkan klinik, kita mau buat rekomendasi di klinik, seharusnya inputnya tuh nama kliniknya aja, misalkan klinik Medika Bekasi, tapi sejawat ini inputnya IF klinik Medika Bekasi. Nah IF itu ini salah, kan karena waktu awal pengisian kita ada pilih jenis kegiatannya, kita klik IF klinik, jadi otomatis sudah ada instalasi farmasinya, jadi kita nggak perlu input lagi di nama fasilitas gitu. Gitu. Nah kalau misalkan
prosedurnya itu tadi terkait dengan yang ribet-ribet ya, misalkan penolakan, ada yang Iya. ada yang minta direvisi segala macam ya. Nah kalau misalkan prosedurnya sendiri yuk dari awal, kalau ada apoteker baru lulus yang mau jadi anggota IAI Kota Bekasi, nah syaratnya apa yuk? Nah, syaratnya nih yang paling utama dia harus mutasi dulu dari tempat asal untuk bisa mendaftar keanggotaan di kota tujuan. Kota tujuan. Iya. Itu paling utama tuh harus urus mutasi. Taunya dari mana kita? Anggota asal saya mana sih? Gitu. Taunya dari mana? Nah, itu taunya tuh dilihat dari universitas Lulusan? Iya. Misal kita lulusan dari Universitas Jakarta, otomatis kita masuk ke keanggotaan pengurus daerah Jakarta. Nah, nanti tinggal untuk PC-nya menyesuaikan universitas ini berada di kota mana. Misalkan Jakarta Selatan. Berarti otomatis dia PC Jakarta pada saat Selatan. lulus langsung jadi PC Jaksel Jakarta Selatan. Nah, nanti untuk mutasi berarti hubungi pengurus Jaksel untuk proses mutasi ke Kota Bekasi. Kota Bekasi. Oh, gitu. Tapi harus melalui pengurus daerah juga kan yuk kalau kayak gitu. Iya, ya. jadi Berarti prosedurnya dari pengurus cabang lanjut ke pengurus daerah asal, ya, lalu mutasi ke pengurus daerah tujuan, betul. baru masuk ke cabang yang mau dipilih ya. Kalau misalkan Yes. Bekasi, Jawa Barat. Betul banget. Jadi prosesnya kayak gitu ya, dari PC, PD, PC. Jadi kayak gitu prosesnya. Nah itu ribet nggak yuk? Biasanya kan males ya kalau ngurus-ngurus gitu tuh. Mudah nggak sih? Kalau saya sih pengalaman ya waktunya lama, cukup lama. Gimana yuk kalau kayak gitu? Ribet Jadi nggak? kalau dulu ya, kalau pengalaman dulu manual tuh lama banget. Karena kita sekarang udah pakai Siap, jadinya tuh kurang lebih mungkin prosesnya sekitar 7 sampai 14 hari kerja. Itu tergantung pengurus dari cabang masing-masing. Kalau misalkan emang prosesnya cepat, dokumen sudah sesuai semua, permohonan sudah sesuai semua, pasti langsung dikonfirmasi. Nah, 7 sampai 14 hari kerja tuh dari awal masukin berkas sampai masuk ke tujuan asal. iya, itu. Jadi estimasi waktunya paling lama mungkin sekitar 14 hari kerja. 14 hari kerja. Tapi ngomong-ngomong Siap itu apa yuk? Siap Pada itu- tadi ngomong siap gitu. Oh iya, jadi Siap itu kepanjangannya dari Sistem Informasi Apoteker. Ya, Kan nggak apa-apa, ini untuk apoteker baru siapa tahu belum tahu kan ya. Jadi buat apoteker baru nih yang belum tahu Siap itu apa yuk? Sistem Informasi Apoteker. Apoteker. Jadi di situ ada bentuknya website, Yes. website gitu ya. Bisa diklik di sini, Sini. Nih, di sini. Nanti akan muncul semacam akun kita gitu ya, daftar login kayak masukin email sama password ke Instagram dan medsos lainnya lah kayak gitu. Betul. Ini muncul kayak gitu nih, saya kasih contoh di sini. Jadi semuanya udah melalui Siap semua yuk, nggak perlu datang. Saya kan dulu biasanya, saya mau pindah ke Bekasi dari Jakarta, saya harus masukin berkasnya ke Jawa Barat, saya harus ke Bandung dong berarti? Enggak. Oh, udah nggak perlu lagi. Nggak Sekarang perlu. nih, iya, sekarang kita cukup cek di handphone masing-masing, kita bisa cek status dari situ. Oh, ternyata permohonannya sekarang masih diverifikasi oleh pengurus cabang asal gitu. Oh, masih nunggu nih, kira-kira berapa hari. Di sana ada estimasi waktunya. Terus kalau misalnya udah dikonfirmasi nih sama PC asal, nanti lanjut permohonannya, tulisannya tuh menunggu konfirmasi PD asal. PD asal. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk datang ke PC-nya, ke PD-nya, nyerahin suratnya, karena dari suratnya itu udah otomatis masuk. Jadi kalau misalkan udah di ACC nih, surat mutasinya otomatis masuk ke PD. Oh, dari PD bisa ngelihat lampirannya. Oh, ini sudah di ACC, datanya lengkap semua, sudah sesuai semua. Langsung di ACC, langsung masuk. Jadi kita nggak perlu antar berkas lagi ke PD tujuan. Kita Gitu. cukup tunggu aja dari Siap gitu. Jadi cuman modelnya scan email. Ya scan aja ya, scan dokumen, masukin ke Siap, upload gitu ya. Iya, Terus send permintaan betul. ke PD sama PC setempat. Betul. Gitu. Prosesnya tadi cuman 14 hari ya. Sekitar 14 hari kerja. Itu semua PD pasti kayak gitu yuk.
Untuk saat Maksudnya ini, apa cuman Jawa Barat, apa cuman Jawa Barat Bekasi aja yang cepat kayak gitu? Sumatera agak lama gitu. Apa gimana? itu balik Kebijakan lagi ya. PD-nya masing-masing ya? Ya, balik lagi ke operator akunnya masing-masing. Kalau misalkan memang cek setiap hari gitu, pasti bakalan dikonfirmasi. Cuma untuk beberapa PC mungkin ya, yang ada di daerah gitu ya, mungkin beberapa hari sekali ceknya, karena untuk operator akun sendiri itu dari pengurus masing-masing. Jadi pasti ada kesibukan di saat Ya. sela-sela baru bisa cek gitu. Berarti estimasi 14 hari itu ya yang pernah dilakukan sama Bekasi sendiri ya segitu ya? Iya, itu sekitar itu contoh untuk mutasi dari Jakarta Timur ke Kota Bekasi itu sekitar 2 minggu. Cuma bisa lebih cepat juga atau bisa lebih lama juga gitu. Tergantung kesibukan PD masing-masing atau PC masing-masing. Betul, sesuai antrian Sesuai juga. antrian. Nah terus syaratnya apa yuk kalau mau pindah ke Kota Bekasi? Kalau untuk yang baru lulus ya, Baru lulus gimana? Jadi untuk persyaratannya nih hanya melampirkan Serkom, STRA, ijazah apoteker, KTP, domisili tujuan. Ini penting ya, domisili tujuan gitu. Kalau misalkan emang untuk mutasinya agak jauh, misalkan dari Jakarta ke Jawa Tengah itu kan lumayan jauh. Jadi harus sudah ada surat domisili tempat tujuan untuk diupload di siapnya, sama surat keterangan bahwa apoteker ini tidak melakukan praktek kefarmasian di tempat asal. Itu harus bermaterai, itu wajib diupload. Jadi kalau misalkan untuk apoteker yang baru lulus, hanya dokumen itu aja yang perlu diupload. Jadi surat domisili itu penting ya? Itu penting banget. Nah kalau misalkan kasusnya dia prakteknya misalkan di Bekasi, Ya. tapi tempat tinggalnya di Jakarta nih, tempat tinggal ya, ini KTP ya, KTP-nya di Jakarta. Nah itu apa tetap harus ngurus surat domisili di Bekasi? Nah ini Gimana nih kasusnya nih? Ini kan sering terjadi kan? sering. Gimana Kalau yuk misalkan biasanya? Kota Bekasinya kita lihat dulu tempat prakteknya tuh di mana. Terus domisilinya tuh di mana, di Jakartanya mana. Untuk daerah Jakarta Timur kita masih memperbolehkan untuk memakai KTP-nya atau sesuai domisilinya untuk Jakarta Timur. Nah selebihnya untuk Jakarta Utara mungkin itu terlalu jauh ya, kalau misalkan dari Jakarta Utara ke Bekasi untuk pulang pergi gitu. Tapi tergantung dari jaraknya juga. Kalau misalkan memang di Kota Bekasinya ini tempat prakteknya berpatasan gitu ya. Kan ini berbatasan dengan Jakarta Timur, Bekasi ya. Iya. Nah terus gimana Jadi tuh? kalau misalnya emang agak mepet-mepet gitu, terus juga jarak sekitar 30 menit atau 1 jam Iya. gitu, itu masih diperbolehkan. Jadi sesuai dengan jaraknya dan kita lihat dulu ini memungkinkan atau tidak gitu. Jadi soalnya ini berkaitan dengan nanti pada saat kita praktek juga kan ya ke Iya. tempat itu ya. Karena Nah kan kalau berarti ini kebijakannya tergantung PC-nya masing-masing atau semua PC sama yuk kayak gini? Oh betul, itu tergantung kebijakan PC masing-masing. Jadi untuk Kota Bekasi sendiri ada kebijakan seperti itu. Namun untuk di kabupaten berbeda lagi. Beda lagi ya, kebijakannya. kota-kota lain beda ya. Iya. Jadi tergantung rekan-rekan berkomunikasi ke pengurus cabangnya masing-masing. Betul, bisa dikonsultasikan ke pengurus cabang Cabang masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu kali ya kegiatan administrasi di IAI Kota Bekasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi semua sama yuk, semua pengurus cabang kegiatannya mungkin sama seperti itu administrasinya. Apa beda-beda? Sama ya, cuma mungkin ya. karena pandemi ya, mungkin agak berbeda sedikit seperti biasanya. Mungkin jadi itu tergantung kebijakan masing-masing. Ya mungkin yang seharusnya harus bertemu verifikasi berkasnya, jadi diganti dengan cara mengirim email gitu kan, atau dengan cara apa, jadi sesuai dengan kebijakan masing-masing gitu. Oke, nanti kita kita bahas aja lah, gitu nanti kita angkat di video selanjutnya. Tapi ngomong-ngomong balik lagi nih yuk. Ya, Ayu sudah berapa lama yuk kerja di IAI Kota Bekasi? Sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Iya.
Nah, selama 2 tahun bekerja, ada suka dukanya nggak? Suka duka ya? Wah, banyak banget suka duka. Ada yang ngeselin nggak? Wah, jangan ditanya. Ada yang ngeselin nggak? Wah, Apoteker bekas apa? Yang nanya-nanya gitu, ada yang kasar-kasar gitu. Ini gimana sih kok responnya lama? Macam-macam ya karakter setiap orang, jadi kita harus memaklumi gitu. Ini Ada. kata bapak yang di depan ada yang nitip-nitip katanya. Ada yang nitip-nitip gitu. Apa? Kan tolong dibantu, bener kan nitip ya. Terus gimana? Tapi ngadapinnya gimana yuk? Apa ada SOP-nya nggak yuk? Nggak boleh ngomong kasar atau sabar? Oh, kita sih nggak ada SOP-nya ya. Jadi kita naluri aja, naluri seorang admin gitu ya. Jadi Harus sabar karena kan kita senang pasti kan kalau diperlakuin ramah gitu kan, baik hati gitu. Jadi kita harus ngasih ke orang tuh sama biar kita nanti dapat yang sama juga gitu. Nah, jadi buat kawan-kawan yang di IAI Kota Bekasi, anggota Bekasi ya, kalau mau tanya-tanya ke IAI Kota Bekasi, yang jawab kasihan anak kecil perempuan. Masih 20 tahun. masih anak kecil, jadi jangan marah-marah, kasihan tuh. Kalau pengen tahu Nanti kena mental breakdance. kena mentalnya masih mental ini, masih mental main, masih kecil. Jangan galak-galak. Jangan ya. galak-galak. Jadi yang penting nanyanya sopan ya, Iya. nanyanya nanti pasti dibalas kan. Pasti dibales. Pasti dibalas yuk. Apa ayo selalu wah ya udah ini apaan sih nanyanya nggak jelas. Pasti dibalas dong. Mau Pasti jelas, mau nggak jelas, mau assalamualaikum pun aja pasti Dibalas dibalas. ya. Oh, Dibalas. oke. Waalaikumsalam. Gitu. Kalau nggak dibalas lagi ya udah nggak apa-apa. Siapa tahu iseng gitu ya. Iseng ya. Tapi kalau misalkan kawan-kawan apoteker mau datang mampir ke IAI Kota Bekasi masih diperbolehkan kan yuk? Konsultasi mungkin. Boleh. Boleh. banget. Tapi masih kondisi pandemi ya, kayak gini lebih baik WA. Iya, disarankan WA dulu, kita jaga jarak. Kalau misalnya memang benar-benar susah gitu untuk dikomunikasikan di WhatsApp gitu, boleh kesini main. Jam Oke. pelayanannya Senin sampai Jumat dari jam 7.30 sampai jam 15. Promo lagi. Senin Dengan- sampai Jumat Iya, 7.30 7.30 sampai jam 15. sampai jam 15. Kalau di luar jam itu masih dibalas yuk? Oh, kalau misalkan saya masih pegang handphonenya masih dibales. Cuma kalau misalkan di luar jam itu kemungkinan sangat slow respon karena ada kegiatan lain. Oke, ayo. Oke, Mas ayo. Ade. Makasih banyak sudah mampir ke channel Apoteker Podcast. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi deh topik yang lainnya. Kalau sekarang kan kita sebenarnya saya cuma mau sharing tentang kegiatan yang tadi pengurusan administrasi pada saat apoteker baru datang, lalu mau masuk ke mana nih, mau masuk ke cabang mana, dia dapat kerja di sebelah di mana, lalu daftarnya seperti apa gitu. Nah, mumpung ada Ayu, jadi kita tanya-tanya dulu ke Ayu. Nah, barangkali kawan-kawan ada usul yang mau bahas tentang apa terkait kegiatan administrasi apoteker ya, Iya. ngurus mutasi, atau tadi kan mutasi udah ya sebagian besar, atau langkah-langkahnya kayak gimana, mungkin nanti Ayu lebih detail lagi kan ya. Boleh banget. Cara bikin SIPA ngurusnya seperti apa, bedanya SIPA klinik, SIPA apotek ya kayak gitu ya. Iya. Terus SIPA industri itu kayak gimana, banyak deh nanti yang mau dibahas. Itu sementara gitu cara bikin apotek. Nanti ada kawan saya yang konsultan, nanti mungkin masuk ke Apoteker Podcast. Iya. Untuk episode selanjutnya nanti kita hadirkan. Kita hadirkan apoteker konsultan. Ada. Akan sama. Oke, terima kasih Ayu sudah mampir ke Apoteker Podcast. Dan untuk kawan-kawan yang nonton, semoga videonya bermanfaat. Sehat selalu semuanya. Saya akhiri. Billahi min syarril haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.